Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan neraca bahan pangan. Kami beranggotakan saya sendiri, Siti Mayada Alasrah, yang kedua Sinta Wahyu Elfareta dan Sinta Furi. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada metode perhitungan NBM, yang kedua komponen yang ada di dalam NBM, yang ketiga jenis makanan yang dicakup oleh NBM, lalu ada prosedur pengisian NBM, syarat-syarat penyusunan NBM, dan sejarah neraca bahan pangan. Yang pertama, itu minta tolong kecilin ketutupan tulisannya. Yang pertama, saya akan membacakan tentang sejarah neraca bahan pangan. NBM atau neraca bahan pangan pertama kali dibuat pada masa Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1936. NBM ini digunakan sebagai sumber data utama pada pertandingan data konsumsi pangan internasional yang disiapkan atas permintaan Komite Liga Bangsa-Bangsa yang mengenai permasalahan gizi dan subkomite di bawahnya yang menangani status gizi. Selama Perang Kedua ini, ketertarikan terhadap neraca bahan pangan meningkat pesat. Pada tahun 1942 sampai 1943, Komite Persyaratan Pasca Perang negara-negara sekutu menggunakan NBM dalam studi mereka tentang persyaratan pasca perang di negara-negara Eropa. Juga mereka mencoba teknik yang lebih rinci dikembangkan dan digunakan oleh komite ahli dari Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris dalam laporan mengenai tingkat konsumsi pangan di negara-negara tersebut. Pada kurun waktu yang bersamaan, NBM juga dibuat di Jerman untuk kepentingan sendiri maupun bagi negara jajahannya. Neraca bahan pangan juga berperan penting dalam pelaksanaan pekerjaan Dewan Pangan Darurat Internasional yang menangani permasalahan pengalokasian dan pendistribusian pangan pada periode kekurangan pangan setelah perang. Selanjutnya, tim penyusun neraca bahan pangan tingkat nasional beranggotakan beberapa instansi seperti Departemen Pertanian, BPS, dan instansi terkait lainnya yang dibentuk berdasarkan instruksi Menteri Pertanian nomor 12/UM/6/1975, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Juni 1975. Tim ini bertugas melakukan penyusunan buku pedoman penyusunan NBM serta melakukan publikasi NBM tahunan. Yaitu publikasi NBM oleh BPS dilakukan hanya sampai edisi 1998 sampai 1999. Selanjutnya, edisi 1999 sampai 2000, publikasi NBM dilakukan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan atau BBKP sesuai dengan fungsi BBKP menurut Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2001, yaitu pengkajian, perumusan kebijakan, pemantauan, dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu metode penghitungan neraca bahan makanan. Penyediaan atau suplai suatu komoditas bahan makanan diperoleh dari produksi dikurangi perubahan stok ditambah dengan impor dan dikurangi ekspor. Komponen-komponen penyediaan terdiri atas produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor. Bentuk persamaan penyediaannya adalah sebagai berikut yang tertera di PPT.
di mana TS adalah total penyediaan dalam negeri, O adalah produksi, delta ST adalah stok akhir dikurangi stok awal, M adalah impor, dan X adalah ekspor. Selanjutnya, total penyediaan tersebut digunakan untuk kebutuhan pakan, bibit, industri makanan, dan non-makanan. Komponen tercecer, bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi, serta penggunaan lain yang belum diketahui dengan pasti besaran penggunaannya, seperti makanan turis, pengungsi, kebutuhan hotel, restoran, dan catering, serta industri yang tidak tercatat. Total penggunaan dapat dinyatakan dalam bentuk dan persamaan sebagai berikut yang tertera, di mana TU merupakan total penggunaan atau total utilization, F adalah pakan, S adalah bibit, I industri, W adalah tercecer, FD ketersediaan bahan makanan, Rho adalah penggunaan lain. Sesuai dengan prinsip neraca, maka total penyediaan bahan makanan atau TS adalah sama dengan penggunaannya atau TU, yang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan tersebut, maka jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk mendapatkan jumlah ketersediaan bahan makanan per kapita, maka jumlah bahan makanan yang tersedia dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, informasi ketersediaan per kapita masing-masing bahan makanan ini disajikan dalam bentuk kuantum atau volume dan kandungan nilai gizinya dalam satuan kilokalori untuk energi, gram untuk protein dan lemak. Selanjutnya adalah komponen-komponen neraca bahan makanan. Tabel NBM dibagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu 1. Penyediaan atau pengadaan. Di situ meliputi produksi atau masukan dan pengeluarannya. Juga ada perubahan stok, impor, dan ekspor. Yang kedua, penggunaan atau pemanfaatan. Meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, yaitu makanan dan bukan makanan, komponen tercecer, dan bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi, serta penggunaan lainnya. Yang ketiga yaitu ketersediaan per kapita. Bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi ini kemudian dinyatakan dalam ketersediaan bahan makanan per kapita, yaitu kilogram per tahun dan gram per hari. Ketersediaan energi dalam satuan kilokalori per hari, ketersediaan protein dalam satuan gram per hari, dan ketersediaan lemak dalam satuan gram per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan yang dicakup dalam NBM meliputi bahan makanan yang bersumber dari nabati maupun hewani, dan yang lazim dikonsumsi oleh penduduk. Bahan makanan tersebut dikelompokkan menjadi 11 kelompok menurut jenisnya, dan diikuti prosesnya mulai dari saat diproduksi sampai dengan dipasarkan atau tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk awal maupun bentuk turunan. Prosedur pengisian neraca bahan pangan pada kolom 1 berisikan jenis bahan makanan dengan cara memasukkan nama seluruh bahan makanan sesuai dengan kelompok komoditasnya. Pada kolom 2, dituliskan produksi atau masukan dengan cara menulis angka produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk bila ada sesuai dengan kelompok komoditasnya. Pada kolom 3, yaitu produksi atau keluaran. Dituliskan dengan cara angka unsur produksi yang merupakan produksi asli yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dan belum mengalami perubahan atau produksi turunan yang sudah mengalami perubahan. Pada kolom 4, perubahan stok. Menuliskan angka perubahan stok bila ada, berikut tanda negatif ataupun positif. Pada kolom 5,
yaitu ada impor. Dengan cara menuliskan angka jumlah bahan makanan yang masuk dari negara lain atau wilayah lain, baik melalui darat, perairan, maupun udara. Selanjutnya pada kolom 6, dituliskan penyediaan dalam negeri sebelum ekspor dengan cara menulis angka hasil dari kolom 3 dikurangi kolom 4 dan ditambah dengan kolom 5. Pada kolom 7, yaitu ekspor, dengan cara menulis angka jumlah bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah administratif atau daerah ke luar negeri maupun ke wilayah lain, baik melalui darat, perairan, maupun udara. Pada kolom 8, penyediaan dalam negeri, dengan cara menulis angka hasil pada kolom 6 dikurangi hasil dari kolom 7. Pada kolom 9, yaitu ada pakan, dengan cara menulis angka pakan pada kolom 9. Kolom 10, berisikan bibit atau benih dengan cara menuliskan angka kebutuhan bibit pada kolom 10. Kolom 11, yaitu ada diolah untuk makanan, dengan cara menulis angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan. Kolom 12, diolah untuk bukan makanan. Caranya dengan menulis angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk keperluan bukan makanan. Kolom 13 yaitu tercecer. Dituliskan dengan angka hasil perkalian persentase tercecer dengan penyediaan dalam negeri untuk masing-masing komoditas. Selanjutnya ada kolom 14, berisi penggunaan lain. Caranya menulis angka jumlah bahan makanan untuk pengguna lain. Kolom 15, ada bahan makanan. Caranya menulis angka jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk. Merupakan hasil dari kolom 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Untuk kolom 16, ketersediaan per kapita, kilogram per tahun. Dengan cara menulis angka hasil perhitungan bahan makanan pada kolom 15 dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dikali 1000, atau 1 ton sama dengan 1000 kg. Kolom 17 berisikan ketersediaan per kapita dalam gram per hari. Menulis angka hasil perhitungan dari ketersediaan per kapita kilogram per tahun pada kolom 16 dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Sebanyak 365 hari dikali dengan 1000, yaitu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Untuk kolom 18, ketersediaan energi per kapita, kilokalori per hari. Dengan cara menulis angka hasil perkalian kolom 17 dengan persentase bagian yang dapat dimakan atau BDD. Kemudian dikalikan dengan kandungan energi dari 100 gram bahan makanan, lalu dibagi dengan 100. Kolom 19, itu ketersediaan protein per kapita berdasarkan gram per hari. Dengan cara menulis angka hasil perkalian pada kolom 17 dengan persentase bagian yang dapat dimakan atau BDD, kemudian dikalikan dengan kandungan protein dari 100 gram bahan makanan dibagi 100. Kolom 20 berisikan ketersediaan lemak per kapita dalam gram per hari. Dengan cara menulis angka hasil perkalian kolom 17 dengan persentase bagian yang dapat dimakan atau BDD, kemudian dikalikan dengan kandungan lemak dari 100 gram bahan makanan dibagi 100. Kemudian ada syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama, jenis bahan makanan. Yang kedua, besaran dan angka konversi. Yang ketiga, cara entry data dan penyajian. Yang keempat, syarat-syarat penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama, jenis bahan makanan. Kedua, data penduduk. Yang ketiga, besaran dan angka konversi. Yang keempat, komposisi gizi bahan makanan. Yang kelima, cara entry data dan penyajian. Yang keenam, cara pembulatan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.